Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Sorarai Potru, dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda desa yang berjuang ingin membuat maskapai penerbangan murah sehingga rakyat miskin dapat menaiki pesawat. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang anak kecil bernama Mara sedang menemani ayahnya menulis surat. Mara tinggal di sebuah desa kecil yang cukup memprihatinkan, tidak ada listrik dan juga tidak ada sarana transportasi. Ayah Mara yang seorang guru sekolah negeri mencoba menulis surat kepada pemerintah untuk menyalurkan aspirasi para warga. Namun surat itu tak pernah digubris oleh pemerintah hingga Mara dewasa. Setelah itu, Mara yang telah dewasa melakukan demonstrasi dengan tujuan aspirasi mereka didengar, tapi malah terjadi kericuhan antara para demonstran dengan aparat. Mengetahui tindakan Mara yang demikian, ayah Mara langsung marah besar karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ayah Mara, sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Bahkan saking kesalnya, ayah Mara sampai menyatakan jika Mara tidak boleh menyalakan api ketika ayahnya meninggal. Setelah itu, Mara lebih memilih kabur dan mendaftar sebagai taruna Akademi Angkatan Udara. Mara menyelesaikan pendidikan dengan baik, dia juga tergolong siswa yang cerdas hingga dia dilantik sebagai perwira Angkatan Udara. Kemudian, Mara mencoba memperbaiki hubungannya dengan sang ayah melalui surat, tapi ayahnya masih tampak marah pada Mara. Ibu Mara mencoba menasihati ayah Mara hingga bulan depannya dia mau memaafkan Mara. Kebetulan pada bulan itu, Mara diberi kesempatan untuk menelpon keluarga, namun sayang ketika dia hendak berbicara dengan sang ayah, sambungan telepon terputus. Mara mencoba berulang kali, tapi itu dilarang oleh komandannya yang bernama Naidu karena masih banyak personil yang mengantri. Karena hal itu, sang ayah beranggapan jika Mara masih marah dengannya. Beberapa bulan kemudian, ibu Mara menelpon dan mengabarkan bahwa ayahnya telah terbaring sakit selama 2 minggu. Dan keinginan terakhirnya hanyalah bertemu dengan Mara. Mara kemudian mengambil cuti dan bergegas ke bandara. Namun sesampainya di bandara, tiket kelas ekonomi telah habis terjual. Yang tersisa hanya tinggal tiket kelas bisnis yang harganya 2 kali lipat lebih mahal dan uang Mara tak cukup untuk membeli tiket tersebut. Lalu Mara mencoba meminjam uang kepada orang-orang yang ada di bandara, tapi tak ada yang membantu atau mempedulikannya. Dia sangat kebingungan, bahkan bertingkah seperti orang gila yang membuatnya diusir oleh pihak keamanan bandara. Akhirnya, Mara memutuskan pulang menggunakan jalur darat yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Sesampainya di rumah, semuanya sudah terlambat. Ayahnya telah meninggal. Selain itu, Mara juga tak sempat ikut menyalakan api seperti yang ayahnya katakan dahulu. Ibu Mara sangat kesal karena Mara terlambat, padahal ayahnya sangat ingin bertemu dengannya. Ibu Mara juga mengatakan bahwa ayahnya sangat bangga pada Mara dan selalu menulis surat untuk Mara, tapi ibunya tak berani mengirimkannya. Mara menangis sejadi-jadinya setelah membaca surat yang ditulis oleh sang ayah untuknya. Ternyata sang ayah sangat bangga pada dirinya. Beliau juga percaya jika Mara dapat mengubah kehidupan warga desanya. Semenjak itu, Mara bertekad untuk membuat maskapai penerbangan murah agar orang lain tak mengalami hal seperti dirinya. Mara kemudian mengajukan pensiun dini dari Angkatan Udara untuk mengejar mimpinya itu. Selain itu, Mara juga merasa tidak nyaman dengan komandannya yang bernama Naidu yang dinilai bersikap sentimen terhadap Mara. Selanjutnya, Mara mulai mewujudkan mimpinya itu dengan mengajukan pinjaman bank, namun tidak ada bank yang mau mencairkan kredit untuk Mara. Karena ide untuk membuat maskapai murah dinilai mustahil, apalagi Mara adalah pemuda desa yang miskin. Di sisi lain, ibu Mara mencoba menjodohkan Mara dengan Sundari atau yang biasa dipanggil Bomi.
Dia adalah seorang gadis yang telah ditolak oleh 20 orang pria karena dia tak bisa memasak, menari, dan juga bernyanyi. Dan Mara adalah orang ke-21 yang akan dia temui. Sundari dengan ditemani beberapa saudaranya mengunjungi rumah Mara. Keluarga Sundari tampak terkejut melihat kondisi desa Mara. Lalu Mara menemui Sundari serta dengan pede mengatakan jika dia hanyalah pria miskin yang banyak hutang dan telah ditolak di 24 bank. Mara juga mengatakan walaupun demikian dia memiliki cita-cita besar memiliki sebuah maskapai penerbangan murah. Sundari pun memperkenalkan dirinya dan tak malu mengatakan jika dia telah ditolak oleh 20 orang pria. Sundari juga mengatakan harapannya ingin memiliki toko kue. Mereka kemudian melakukan PDKT untuk mengenal lebih dalam satu sama lain. Keesokan harinya, Mara memutuskan untuk menikahi Sundari karena Mara menganggap Sundari orang yang cerdas dan memiliki visi. Tapi Gayung tak bersambut. Sundari menolak Mara karena Sundari menganggap Mara lebih mencintai mimpinya. Sundari kemudian memberi jalan tengah untuk menunda selama 3 tahun untuk mewujudkan mimpinya masing-masing. Beberapa tahun kemudian, terlihat Mara mendatangi sebuah airport. Di sana dia bertemu dengan seorang jurnalis bernama Citra. Mara mengatakan jika dia ingin bertemu dengan idolanya yang bernama Pares. Dia merupakan CEO maskapai penerbangan Jazz Airlines. Citra pun menertawakan niat Mara. Mara mengatakan jika dia akan menemui Pares di kelas bisnis pada suatu penerbangan, yang mana hal itu menguras tabungan Mara. Harapan Mara akhirnya terkabul. Dia bisa bertemu dengan Pares di penerbangan kelas bisnis. Mara mencoba mempresentasikan idenya pada Pares tentang maskapai murah yang tentu itu ditertawakan orang di pesawat, tapi Pares tetap mau mendengarkan ide Mara, bahkan sempat tertegun ketika mendengar terobosan untuk membuat tiket murah, yakni tiket tidak dijual melalui agen tapi melalui online dan bisa dibeli melalui kantor pos. Namun, keangkuhan Pares mulai terlihat ketika dia mengatakan jika dia tak mau bekerja sama karena dia tak mau kuli dan pengemis menaiki pesawatnya dan menjadikan mereka setara dengan dirinya. Tak hanya itu, Pares juga meminta pramugari untuk memindahkan Mara ke kelas ekonomi, tapi Mara menolaknya karena dia memiliki tiket kelas bisnis. Kemudian Pares membisikkan sesuatu ke pramugari dan tak lama kemudian pilot mengumumkan untuk return to base atau kembali ke bandara karena masalah teknis. Akhirnya Mara pun turun dari pesawat. Selanjutnya Mara ditemui oleh salah satu penumpang yang ada di kelas bisnis. Dia bernama Prakas Babu. Babu nampak tertarik dengan ide Mara dan meminta membicarakan hal tersebut di restoran. Seusai pembicaraan, Babu setuju untuk bekerja sama dengan Mara. Mara kemudian menemui Sundari yang ada di toko kuenya. Namun Sundari mengatakan jika dia telah menikah dan memiliki 2 anak. Mendengar perkataan Sundari, Mara pun marah dan meninggalkan toko Sundari. Beberapa hari kemudian, teman Mara memberitahukan jika sesungguhnya Sundari belum menikah atau masih lajang. Mara pun bergegas mengejar cinta sejatinya. Sundari ternyata sedang mempromosikan toko kuenya dengan mengendarai bajai di tengah jalan. Mara melamar Sundari dan akhirnya Sundari menerima untuk dipersunting oleh Mara. Beberapa hari kemudian pernikahan mereka digelar. Hari-hari mereka lalui dengan bahagia. Kerjasama Mara dan Babu juga terus berjalan, dan Mara juga mempresentasikan konsep yang lebih konkret, yaitu untuk menghemat pengeluaran mereka bukan membeli pesawat melainkan menyewa pesawat Plan AM. Selanjutnya, Babu meminta Mara untuk menyiapkan uang sebanyak 47 lakhs untuk memesan pesawat dan mengurus perizinan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Mara kemudian meminjam uang kepada rentenir dengan menggadaikan rumah dan tanah milik orang tuanya. Pesawat pun disiapkan dan diberi nama Deccan Air, tapi masalah kembali muncul. Izin maskapai penerbangan itu dipersulit oleh Dirjen Perhubungan Udara yang bernama Anan. Dia berkali-kali datang ke kantor, namun berkasnya tak kunjung diproses. Akhirnya, dengan bantuan Citra, Mara menemui Presiden untuk dibantu memproses izin maskapai penerbangan Deccan Air. Sang Presiden kemudian bersedia membantu setelah dia mendengar kisah Mara yang melatar belakangi dia membuat Deccan Air. Anan pun dengan terpaksa menandatangani izin terbang Deccan Air. Kebahagiaan Mara tidak berlangsung lama. Karena dia kembali dijegal oleh Pares, dia membuat peraturan baru melalui Dirjen Penerbangan Udara yang mengharuskan setiap pesawat memiliki cetak biru, sedangkan Plan AM tidak memiliki cetak biru, sehingga Plan AM terkena sanksi.
Lebih parahnya lagi, Prakas Babu merupakan anak buah Pares yang sengaja diutus untuk menjebak Mara agar dia gagal dan jatuh sehingga impiannya tak mungkin terwujud. Setelah usahanya gagal dan hartanya hilang, kali ini Mara terlibat pertengkaran dengan istrinya. Dari pertengkaran itu, diketahui jika Sundari sangat mendukung ide Mara walaupun mustahil hingga Mara akhirnya sadar. Keesokan harinya, Mara mendapat inspirasi mengubah pesawat kargo menjadi pesawat penumpang. Mara lalu meminjam uang pada istri dan para saudaranya. Dia menyewa pesawat ATR untuk menghemat bahan bakar, tapi masalah senantiasa menghampiri. Kali ini Dekan Air tidak memiliki bandara karena sebagian besar bandara di bawah kendali Pares. Tak putus asa, Mara memanfaatkan bandara yang telah lama terbengkalai di seluruh India. Setelah persiapan selesai, penerbangan pertama Dekan Air dilakukan. Tapi ketika di udara, bahan bakar Dekan Air mulai menipis sehingga memerlukan pendaratan darurat. Tapi pihak Air Traffic Controller atau ATC melanggar protokol keselamatan penerbangan dengan menolak pendaratan Dekan Air di bandara terdekat karena dilarang oleh Pares. Mara selanjutnya meminta pilot Dekan Air yang bernama Jay untuk melakukan pendaratan darurat di pangkalan militer. Mara bergegas untuk memberi aba-aba dan menerobos penjagaan provos pangkalan udara. Dekan Air akhirnya bisa mendarat dengan crash landing di pangkalan militer. Akibat tindakannya memasuki area militer tanpa izin, Mara didenda Rp25.000. Tak hanya itu, Pares juga memerintahkan Dan Lanut untuk memberi hukuman lebih, tapi komandan itu tidak mau karena dia perwira yang bersih. Dan ternyata komandan itu adalah Naidu. Beberapa bulan kemudian, atau pada tanggal 15 Agustus 2003, penerbangan komersial pertama Dekan Air dilaksanakan, namun naas terjadi kerusakan, yakni terjadi kebakaran di salah satu mesin sehingga Dekan Air gagal untuk lepas landas. Akibat insiden itu, Dekan Air diinvestigasi oleh KNKT. Untungnya saat proses penyidikan, sang pilot mengaku dia lupa menutup tangki aftur setelah pengisian BBM sehingga Dekan Air tak jadi diberi sanksi. Meskipun demikian, image Dekan Air terlanjur buruk di masyarakat karena dinilai mengabaikan keselamatan untuk menekan harga tiket. Terungkap pula, ternyata salah satu pilot Dekan Air dibayar oleh Pares untuk menggagalkan penerbangan Dekan Air. Mara kembali marah dan kecewa, namun dapat diredam karena putri pertamanya baru lahir sehingga membuat Mara lebih tenang. Walaupun telah gagal berkali-kali, Mara tak menyerah, dia kembali bangkit dan mencari investor baru. Namun salah satu investor yang dia temui menginginkan penerbangan yang eksklusif dengan harga tinggi. Tentu tawaran tersebut ditolak oleh Mara karena bertentangan dengan mimpinya. Sikap Mara yang idealis membuat Jay marah karena dia sudah banyak berkorban untuk Mara, tapi belum ada hasil apa-apa. Ketika ada kesempatan malah ditolak. Selain itu, Mara juga melakukan podcast di radio milik Citra untuk curhat apa yang dia alami, serta membongkar seluruh keburukan Pares di radio tersebut. Pares tidak tinggal diam dengan hal itu. Dia juga melakukan wawancara di TV dengan mengatakan keselamatan adalah nomor satu dan itu mahal. Akibat hal itu, perang opini pun terjadi antara Mara dan Pares. Pada siaran terakhirnya, untuk meyakinkan masyarakat, Mara akan membawa 3 orang yang dicintainya pada penerbangan perdananya, yaitu ibunya, Sundari, dan putrinya. Akhirnya, pada tanggal 25 Agustus 2003, pesawat Dekan Air dengan nomor penerbangan DA581 telah siap di runway, tapi setelah lama menunggu, tak seorang pun penumpang yang datang kecuali 3 orang keluarganya. Akhirnya, penerbangan pun dibatalkan. Salah seorang temannya mengabarkan jika seluruh tiket Dekan Air telah terjual habis, tapi karena kesalahan sistem sehingga pemesanan tak muncul. Kemudian penerbangan Dekan Air dengan nomor DA582 pun diberangkatkan dan berhasil mengudara dengan lancar. Setelah landing, terlihat senyum merekah dari penumpang Dekan Air yang kebanyakan masyarakat kelas bawah karena mereka kini bisa terbang. Mengetahui Dekan Air telah berhasil, Pares kemudian menelpon Mara untuk bekerja sama, tapi Mara menolaknya. Seperti itulah kisah dari perjuangan pemuda desa membuat sebuah maskapai penerbangan untuk warga yang kurang mampu. Pemimpin itu selalu membimbing. Tak ada kata untuk selalu berbaring, menciptakan keharmonisan di setiap waktu yang berdenting,
menjauh dari agenda yang tidak penting. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.